Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di Berlian Media. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Wow. Untuk perkenalan, ini dari mana dan namanya siapa? Bisa perkenalan, Pak? Oke, terima kasih Mas sebelumnya dari media. Saya atas nama Sumarno Ya. dari WSR Wujud Sumber Langit. Alhamdulillah dengan tema sore ini kita membawa tema pertanyaan namanya Bakti Negeri. Oke. Untuk kami ini dari mana, Pak? Ya, terima kasih untuk saat yang luar biasa ini. Kita dari gerakan bertani organik, kita bisa disebut dengan gerbong. Oke. Kebetulan memang kita itu suka pertanian organik. Luar biasa. Saya Hari dengan teman saya. Ya. Terus saja dengan Endar Diharjo gitu. Oh iya, oke. Sekarang kita ini akan membahas tentang ketahanan pangan ya. Oke, untuk pertanyaan nih, untuk konsep ketahanan pangan Bakti Negeri seperti apa? Untuk gambarannya apa? Sumarno ini. Oke, Bagaimana? terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Ya. Ini Bakti Negeri ini secara filosofi namanya, harapan kami dulu ini terkonsep sejak tahun 2020 pada dasarnya ketika ada pandemi. Waktu itu kita kan nggak bisa kemana-mana, akhirnya terciptalah konsep ini. Karena nggak bisa kemana-mana, kita memikirkan bagaimana yang bisa stay di rumah tapi bisa berproduktif. Akhirnya muncul nama Bakti Negeri. Jadi Bakti Negeri itu pada dasarnya itu integrated eco farming, pertanian ketahanan pangan tapi berbasis pengelolaan sampah. Jadi apa sih yang bisa kita berikan untuk negeri ini? Apa sih yang kita bisa berbakti untuk negeri ini? Ya. Akhirnya salah satunya kita itu meng-create program, entah ini mungkin sudah ada yang membuat atau gimana, nggak tahu juga. Yang pasti kita juga semoga dalam perjalanan nanti kita bisa saling bertemu, saling mendukung satu sama lain, saling mengisi bagaimana untuk memaksimalkan pertanian di Indonesia. Iya. Jadi bedanya Bakti Negeri ini memang ya bagaimana mengubah mindset masyarakat, growth mindset masyarakat yang dulunya kurang tertarik atau kurang memahami sebuah pertanian yang benar bagaimana. Karena kebanyakan saat ini melihat yang pola-pola konvensional yang secara nilai ekonomisnya itu kurang maksimal. Ya, harapan kami dengan Bakti Negeri ini yang mengedepankan efektivitas, efisiensi yang dengan tujuan ending ekonomis bisa mengubah mindset masyarakat bahwa bertani itu cantik, bertani itu realistis, menghasilkan cuan dan luar biasa. Kurang lebih begitu. Oh iya. Tujuan Bakti Negeri. Untuk ada tempat atau apa? Untuk perkumpulannya atau di mana? Oh, iya. Tempat. Alhamdulillah Bakti Negeri ini sudah berjalan di 4 kabupaten di Jawa Tengah. Ada di Klaten itu ada beberapa tempat, Sidoarjo, Kabupaten Semarang sama Kabupaten Demak. Alhamdulillah yang di Klaten ini malah lumayan punya nama karena sempat dapat kunjungan dari TVRI, dapat kunjungan dari studi banding di Kalimantan Selatan, dari berbagai perguruan tinggi, juga dari berbagai kelompok tani. Di sana benar-benar sampai saat ini bisa dikunjungi kalau mau suatu saat pengen di sana. Itu memang mengintegrasikan antara bagaimana menangani masalah sampah dan endingnya kepada pertanian. Oke, ya. Berarti ada beberapa wilayah juga ya di beberapa tempat ya. Nah, untuk gerbong sendiri, bagaimana program bertani organik negeri ini? Bagaimana? Terima kasih, pertanyaan luar biasa juga. Iya. Untuk gerbong sendiri sebenarnya kita itu berharap kembali ke alam, Mas. Jadi kalau dulu kebanyakan petani Indonesia adalah tanpa pupuk kimia. Jadi kalau kita untuk ketahanan pangan sebenarnya kita nanti ada step-stepnya. Sekarang kan masih banyak itu ya petani pakai pupuk kimia ya. Iya. Bahkan pestisidnya kimia, kemudian insektisidnya kimia. Iya. Nah, kita harapkan ke depan secara bertahap
sehat untuk ketahanan pangan itu, untuk membangun ketahanan pangan itu kita mulai dari produk pertanian yang sehat. Artinya nanti kita ke depan bahwa pemupukan Ya. atau penyemprotan pestisida, insektisida itu berimbang. Jadi setengahnya itu anorganik, setengahnya organik. Jadi nanti produk itu yang kita harapkan adalah produk-produk pertanian yang sehat. Dan ini menjadi tugas kita. Kembali saya katakan tadi sebenarnya kita kembali ke alam yang nanti kalau misalnya kita bisa capai yang produk sehat itu, kita mengarah ke organic pure, artinya murni. Yang mana sekarang ini mungkin masih sulit untuk diharapkan di petani gitu. Mungkin ada yang mau ditambah? Ya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang gerbong ini lahir dari inisiasi kita melihat bagaimana petani di Indonesia hari ini kan istilahnya masih terpinggirkan ya kalau dari segi mungkin penghasilan ini. Makanya gerbong itu punya misi kedepannya bagaimana menarik ya program petani milenial ini. Maka nanti kita akan bersinergi juga bagaimana sih anak muda ini bisa tertarik dengan pertanian yang nanti kita akan istilahnya sinergikan dengan pemerintah dengan program smart farming antaranya. Nah, hari ini petani Indonesia kan untuk produktivitasnya itu mengalami penurunan gitu ya dari segi produktivitas produksi ya. Nah ini kenapa? Karena dari pengolahan terutama tadi unsur tanaman kan sudah berkurang. Karena hari ini pakai tadi anorganiknya tadi pupuk ini ya. Maka dengan gerbong hadir, bagaimana bisa memberikan edukasi kepada petani yang ada di Indonesia ini, tentu saja di Jawa Tengah secara bertahap ya, bisa beralih ke pertanian yang organik. Begitu. Oh iya. Kalau untuk tempatnya gerbong itu di mana ini? Kita sekretaris sementara ini di Tembalang. Oh iya. Jadi untuk beberapa kota kabupaten kita sudah ibaratnya menginduk, ada Kendal, kemudian Demak, sama Kabupaten Semarang. Jadi ke depan memang kita akan menjangkau untuk tahap awal ini adalah Jawa Tengah. Jadi semua kelompok-kelompok tani, terutama yang pangan, kita coba untuk gerakan yang namanya gerakan bertani organik. Walaupun nanti ke depannya adalah bertahap. Oke. Nah, untuk pertanyaan lagi nih untuk Mas Sumarno ya. Untuk UMKM kerakyatan itu seperti apa nih untuk gambarannya? Jadi dulu tuh kita begini, Mas. Tujuan kenapa kok ada data UMKM kerakyatan? Orientasi kita kenapa kok namanya bakti negeri? Kita tuh semua pengen berawal dari bawah. Bagaimana kerakyatan, bahkan tujuan kita itu per masing-masing rumah itu sejahtera. Karena bahasanya kerakyatan, jadi rakyat itu masing-masing rumah itu bisa dengan mengadopsi pemahaman pertanian yang modern yang mengkolaborasikan teknologi tepat guna, bagaimana mengimplementasikan teknologi dalam sebuah pertanian biar lebih efektif, efisien dengan ending ya secara kualitas yang lebih maksimal dan nilai ekonomis pastinya lebih maksimal. Jadi memang target kita, orientasi kita itu kenapa yang kita sudah jalankan di beberapa desa. Jadi kita besoknya desa. Harapan kita itu desa itu hadir untuk masyarakat memberikan sebuah contoh. Kalau masyarakat hanya diomongi pertanian dan sebagainya tanpa ada bukti nyata, menurut saya, menurut kami, nggak tahu ini benar atau salah ya, itu kurang maksimal. Lain halnya ketika ada pembicaraan diskusi pengarahan terkait itu juga ada bukti nyata, proof it. Jadi ketika sudah ada bukti nyata yang sudah berjalan di beberapa daerah ya, itu setelah mereka tahu, oh ternyata kegiatan ini dengan ini tuh bisa menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi. Kan kita integrated itu farming. Dari untuk pengolahan sampah, ternyata sampah itu kalau
dikasih sentuhan sedikit Ya. bisa menghadirkan nilai ekonomi. Dan itu alhamdulillah secara fakta lapangan itu mereka ada yang sampai kemarin begini, baru tahu di sini selama ini. Cuma dengar-dengar organik mungkin, nah begitu ternyata saya tak pahami. Oh masyarakat itu butuh bukti nyata. Iya. Harapan saya nanti yang sudah besar di daerah kabupaten itu mungkin ada stakeholder lainnya, entah desa atau mungkin rekan-rekan dari Gerbong bisa nanti kita berjalan bersama, berkolaborasi bersama. Bagaimana kita memberikan pemahaman pada masyarakat, hingga mindsetnya bisa growth mindset, bisa menggabungkan antara kemajuan teknologi saat ini dikolaborasi dengan pertanian di Indonesia. Jadi gitu. Jadi benar-benar bisa memaksimalkan nilai sebuah pertanian. Jadi dengan nanti kalau pertanian itu menarik, istilah kerennya seksi, itu anak muda itu mulai melirik. Nah saat ini saya data dari dinas apa kemarin, peminat dari kaum milenial terhadap pertanian itu kurang maksimal. Masih minim. Sedangkan sekarang itu apa kinerja sudah baik AI robot. Kalau anak-anak milenial nggak mau ngurusin pertanian, masih mau apa itu bersaing di dunia kerja. Nah, ya, makanya mari kita ke pertanian, mari kita jaga alam ini menjadi lebih baik lagi, apalagi dengan pola pertanian dan rekan tadi sampai organik itu istimewa. Yang kita jaga juga di sana juga alhamdulillah organik satu dan saya alhamdulillah memanfaatkan dari limbah kegiatan A untuk kegiatan B di penekanan ini bisa menghasilkan pertanian organik. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang menjadi program Gerbong dari Gerbong ini. Kurang lebih terkait UMKM rakyat tadi jadi berbasis kita dari rakyat, dari rumah, dari keluarga. Oh iya. Kalau untuk Gerbong sendiri nih pandangannya itu bagaimana? Ya, jadi sebenarnya untuk koperasi. jadi kita sebenarnya untuk menuju ketahanan pangan itu karena kita memang nanti lingkup petani, Ya. kita ke depan akan coba mengorganisasi petani ini untuk mulai dari pengadaan alat, kemudian pengadaan sarana prasarana untuk petani ini dalam bentuk koperasi. Jadi termasuk nanti untuk pemasaran supaya jangan terjadi permainan harga di pasar bebas. Ya. Jadi kita akan bentuk koperasi itu untuk baik untuk memasarkan produk mereka ataupun kebutuhan saat petani mereka sendiri. Jadi koperasi ini nanti yang membuat petani itu jadi kuat. Itu harapan kita. Jadi tidak dipermainkan namanya dalam ketengkulak baik dengan harga ataupun pengadaan, tidak, mereka harus pinjam uang yang membebani mereka yang akhirnya nanti hasil produk mereka kuasai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menambahkan, Mas. Iya, oke. Jadi hari ini di pertanian itu kan mencakup banyak ya. Contohnya saya pribadi di daerah Balen itu punya binaan ya, UMKM sana petani pisang yang di sana sudah memproduksi namanya celing pisang. Itu diambil dari petani pisang. Langsung ya? Iya, nah cuma gimana kita mengaktifkan dalam mengadakan mereka UMKM ya. Jadi petani ini bisa masuk pada UMKM tadi sehingga bisa berdaya guna ya. Itu. Nah, tadi kaitan dengan koperasi memang kendalanya belum bisa berproduksi banyak. Kenapa? Karena peralatannya, untuk modal peralatannya itu, ya kami sudah dalam begitu. Jadi mereka butuh bantuan sekali untuk bantuan dana. Nah, selama ini memang kan betul pinjam ke bank, ya atau finansial sebagainya. Itu kan memberatkan untuk bunganya. Nah, nanti kalau dengan Gerbong ini kita untuk punya adanya sebuah koperasi, ini kan nanti karena koperasi itu sebagai gurunya ekonomi rakyat ya, jadi bisa meringankan dan membantu di mana memfasilitasi ya modal UMKM yang ada yang nanti di bawah binaan Gerbong ini. Oke, luar biasa. Nah, untuk Mas Sumarno
bakti negeri itu bagaimana keunggulannya? Ya, pertanyaan yang lumayan menarik. Iya. Dan ini menurut para pelaku bisnis, Iya. para pengamat ekonomi, Iya. poin disinilah yang sering menjadi sebuah acuan. Oke. Jadi kegiatan bakti negeri Ya. yang memang kita create sendiri dari desain, dari install, dari pendampingan manajemen sampai termasuk tindakan pemasangannya semuanya itu salah satu menjadi keunggulan kami. Bahkan secara ROI nya, return on investment-nya, itu kita tuh sampai di angka 65%. Oh. Mungkin orang berbicara kalau by project 30-40%, Iya. kalau long term itu paling 10%. Iya. Yakin itu berbeda, kita bisa buktikan yang sudah berjalan. Kita kan sudah berjalan dari beberapa tempat. Oh, saya. Nilai ekonominya ada. Kenapa kok bisa seperti itu? Inilah bedanya kita. Jadi kita itu memang menggabungkan antara kemajuan teknologi, terus ibarat dengan manajerial yang terukur dengan sebuah kegiatan pertanian. Jadi bukan lagi petani hanya konsep berdagang. Bahkan di konsep kita ini tapi sudah jalan tapi belum maksimal. Kita itu kurang lebih apa yang sudah dijalankan Pak Jokowi saat ini hilirisasi. Jadi kita itu bukan lagi menjual kebetulan ada lele yang telur, bukan lagi kita hanya menjual produknya aja. Kita jual dalam bentuk jadi. Jadi kita ada bahasa hilirisasi. Iya, iya. Sampai kemasannya bagaimana, COGS-nya bagaimana. Disinilah yang menjadi keunggulan salah satunya kamu biasa kamu. Selain kita menginstalkan itu kita ada namanya pendampingan manajemen. Jadi kita tuh senantiasa ada pendampingan manajemen. Kita ajari bagaimana pemasaran, bagaimana bikin ini untuk end produknya. Kalau ada masalah apa-apa dan sebagainya di BA itu bangun pajak. Tapi sesekali kita itu kasih kunjungan ke beberapa tempat yang sudah dilakukan. Bagaimana ada masalah apa? Evaluasi. Evaluasi. Iya. Nah, yang menjadi unggulan kami lagi apa selain itu? Jadi benar-benar kita itu mengikuti apa sih keinginan masyarakat, apa sih keinginan oriented kami petani milenial. Realistis mereka ingin hasil yang tinggi. Jadi kita memberikan sebuah konsep yang masih bisa dilogikakan apa ini menggabungkan dengan ilmu saat ini. Kemajuan ibaratnya ini bodinya itu pertanian yang biasa, cuma kita kasih baju yang kekinian, manajemen sampai kita saat ini baru mau install kegiatan yang benar-benar smart life. Semua based on Android. Jadi semua terkoneksi internet, tapi kuncinya satu selama WiFi kita putus. Semua pakai smart digital. Jadi ketika berlalu humidity kelembapan sekian, dia akan nyala sendiri kipasnya. Ketika suhu sekian, blowernya, fan blowernya akan nyala sendiri. Itu kita bayar setting semua. Jadi benar-benar kita karena ada beberapa target market. Oh iya, konsep smart farming orientasinya untuk mungkin beberapa orang yang punya di daerah perkotaan pengen juga bagaimana sih bertani. Kita kasih yang smart farming. Untuk masyarakat daerah, pedesaan, rakyat dan sebagainya. Kita kasih yang based on pengelolaan sampah tadi. Kita lakukan berbasis pengelolaan sampah. Jadi kita punya target masing-masing. Sesuai kebutuhannya. Iya. Dan tapi orientasinya sama kembali lagi. Nah istilah bahasa Jawa itu memayu hayuning bawono. Kita bagaimana menjaga alam semesta. Bagaimana menjaga lingkungan hidup ini. Iya. Orientasinya sana. Jadi ketika teman tadi ngomong bagaimana mau pidato organik, saya sangat setuju. Mengembalikan tanah yang sudah rusak kembali lagi ke bagaimana bisa menjaga alam. Bahkan di bakti negeri ini ada falsafah yang mendasar kita. Bisa dikatakan, ini bukan politik ya? Iya. Salam tidak jari. Berminalo, berminama, berminalo. Mohon maaf kalau ada yang berbeda keyakinannya. Iya. Tapi kita implementasikan dalam konsep bagaimana? Karena konsep bakti pertanian ini menguji kesabaran. Uji kesabaran, hubungannya dengan hati, dengan yang di atas. Terus alhamdulillah aja gimana? Ini sebuah bisnis, bagaimana kamu hidup, keluarga, bagaimana bisa bertahan hidup, bagaimana kamu bisa survive ke depan, bagaimana kamu bisa mengejar impianmu. Diawali dari mana? Dari merubah mindset kamu. Terus alhamdulillah alam, bagaimana kamu jaga alam semesta. Di situ. Jadi bahkan dulu itu kan di dalam desa-desa namanya SDGs ya, Sustainable Development.
Dalam satu kegiatan itu mencakup langsung sekaligus 8 SDGs. Jadi beberapa program-program itu kita sematkan di dalam satu kegiatan, namun mencakup dengan beberapa hal. Jadi sampai terakhir ada kata-kata yang lumayan sering itu menjadi ramai ketika saya presentasi di beberapa tempat. Apa ya? Ini kan ketahanan pangan dan UMKM kerakyatan berbasis pengelolaan sampah, berbasis apa? Termasuk bisa mengatasi sampah masyarakat. Benar? Gimana? Ini sudah kita praktekkan di salah satu desa Sidoarjo di Kecamatan Molanarjo, Kabupaten Klaten. Ada salah satu orang, karena dia mungkin sebulan karena pindah, nggak punya kerja dan sebagainya. Tapi kan realistis dia butuh duit. Tak buat beli rokok, tak buat beli es teh dari mana? Nah, dia akhirnya mau dikerjakan kamu mengelola sampah, pindahin sampah dan sebagainya. Itu jelas mengatasi masalah sampah masyarakat. Daripada kamu nongkrong di jalan-jalan tidak benar. Kita alihkan ke kegiatan produktif. Dan itu juga berjalan. Orangnya tatuan sangat, tapi seluruh Indonesia mau pajaknya sudah punya. Itu terbukti di desa Sidoarjo, Kecamatan Molanarjo, Kabupaten Klaten. Jadi benar, jadi bukan saja mengalami masalah sampah organik atau termasuk mengatasi sampah masyarakat. Serius, ini aja lah. Kita tegur di tahun 2021 masyarakat. Itu malah bisa meminimkan pengangguran ya. Iya. Ternyata orang kan kadang bingung, aku harus ngapain? Lalu dengan sampah itu bisa menjadi cuan. Caranya gimana? Ini salah satu harapan saya, entah dinas terkait, entah kepala desa atau instansi atau CSR, ini bisa pakai CSR atau individu mau membuat ini, itu nanti bisa sebagai education center. Education center. Jadi kita akan memberikan keilmuan kita kepada si pengelola. Si pengelola nanti menyebarkan ke lingkungan, korban PHK, masyarakat biasa yang belajar dari bagaimana sih pertanian yang lebih efektif, efisien dan ekonomis. Di situlah. Ini kita butuh bergandingan tangan antara dinas terkait, stakeholder, CSR dan sebagainya. Rekan-rekan, aku sedang ketemu rekan-rekan desa perjuangan ini. Bagaimana mewujudkan ini? Itu jalan sebagai education center bisa belajar bersama, bisa bermanfaat untuk sesama. Kurang lebih itu. Oke. Kalau untuk Gerbong sendiri nih ya, untuk sejauh mana program-programnya petani organik berjalan? Oh ya, jadi kita memang namanya gerakan itu ada langkah-langkah yang udah pasti kita buat. Kemarin kita untuk tahap awal memang karena kita mau itu ya, pertanian organik itu tentu saja ada hubungannya dengan pupuk. Jadi di beberapa wilayah tempat kita saat ini membuat bank-bank pupuk organik cair. Mungkin kedepannya kalau punya lahan yang luas mungkin bisa juga bank pupuk organik padat. Tapi yang mungkin sekarang ini langkah yang tahap awal kita buat sebanyak mungkin di wilayah-wilayah yang memang kita akan jadikan wilayah pertanian organik nantinya itu bank sampah, bank pupuk organik. Jadi Semarang kita sudah beberapa, termasuk di Tembalang, itu kita bisa sekali buat itu mungkin sampai ratusan liter. Karena wilayah mungkin tempat yang masih terbatas ya. Kalau mungkin kita bisa dapat tempat yang luas mungkin, siapa tahu ada yang bermurah hati, mungkin setempat itu kita bisa jadikan untuk wilayah tempat pembuatan bank pupuk organik tadi yang kita mungkin bisa dihubungi. Kemudian langkah berikutnya adalah kerjasama dengan dinas terkait. Jadi kemarin kita itu dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah di Istanbul, itu kita sangat-sangat ditunggu untuk menjadi mitra, di mana nanti untuk tahapan ke depan itu kita untuk menciptakan produk pertanian sehat dulu, bukan langsung ke organik. Jadi nanti step-stepnya itu benar. Jadi kita akan melangkah lebih jauh supaya nanti gerakan itu bisa jalan terus berkesinambungan. Karena memang gerakan ini ujung-ujungnya adalah ketahanan pangan, yang tentu saja produknya itu
produk sehat, bukan hanya kuantitas, tapi kualitas juga. Mungkin saat ini kita untuk ketahanan pangan masih kualitas ya. Untuk kuantitas itu mungkin kualitas mungkin masih boleh dihitung dengan jari lah. Jadi harapannya ke depan kita memang membuat petani itu punya mindset untuk produk itu bukan kuantitas saja, tapi ke arah kualitas. Lebih baik lagi kalau kuantitas itu jalan dengan kualitas. Iya, seimbang ya. ya. Dengan program yang akan kita coba tularkan dengan nanti kita mulai dari kota kabupaten, baru nanti kalau bisa se Jawa Tengah. Bahkan mungkin nanti kita bisa ke nasional sesuai dengan program pemerintah kan, karena kita mau ada gerakan ketahanan pangan nasional untuk menjaga krisis pangan mungkin 2-3 tahun ke depan. Biasa ya. Mungkin ya ini bisa kita dibantu, mungkin masyarakat yang bisa bantu gerakan kita, sampai kita tunggu kita dihubungi. Mungkin ada tambahan lagi dari Gerbong? Ya. Jadi hari ini untuk gerakan Gerbong sendiri sangat direspons sekali oleh pemerintah. Kita hari ini kan untuk mengedukasi petani dengan mengadakan secara sehat, seminar, edukasi pertanian. Kita biasanya menggandeng ya seperti yang ada contoh di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah selama ini juga memfasilitasi kita ya untuk mengadakan seminar secara sehat yang tentu dari dana hibah maupun beberapa anggaran yang ada di sana. Itu juga Pak Masas tadi sudah oleh Pak Heri bahwasanya Dinas Pertanian Kabupaten ya maupun provinsi sama ini juga PLK dan kita masuk desa kita untuk melakukan edukasi secara sesuai dengan petani. Nah harapannya dengan bergandingan tangan dengan pemerintah maupun pihak swasta ini kita sama-sama bagaimana pertanian Indonesia ini bisa maju. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi ya dengan Bakti Negeri ya untuk pertanian organik ya. Karena saya pikir kalau kita bisa berkolaborasi mungkin kan lebih kuat dan banyak informasi-informasi yang bisa saling mendukung gitu ya. Tujuannya akan lebih cepat tercapai. Iya. Bisa saling mengisi. Saya juga mungkin banyak belajar dari Bapak. Bagaimana ke depannya? Kita juga baru ya, semoga aja nanti ya saling belajar bersama ya, saling kolaborasi. Masuk ada Pak. Oke. Untuk pertanyaan terakhir ini ya, untuk Mas Sumarno, ini untuk harapannya dari Bakti Negeri bagaimana? Sebenarnya ini itu sudah menjadi impian kita beberapa waktu terakhir. Saya itu pernah ngobrol sama teman Prof. Heru dari Unisuka. Beliau juga alhamdulillah karena kebetulan saya pernah dipanggil beliau untuk jadi narasumber LPPM Unisuka cocok dengan program ini. Beliau sangat mendukung dan mendorong. Cuman bagaimana kita mencari jalur yang bahasanya itu dinas atau bagaimana kehadiran pemerintah intinya, bagaimana bisa membantu ini bisa terwujud. Nah, di sini kita masih bingung, tapi alhamdulillah hari ini saya ketemu teman dari Gerbong ini mungkin bisa mengisi hal itu, nanti kita bisa jalan bareng-bareng. Jadi nanti sepertinya Mas saya lagi ingat tempat saya kan ada lurah dekat dengan saya. Jadi itu sering kita ditawarin, ayo mau buat apa di sini. Jadi ada mungkin coba lurah itu dihubungi. Ini mungkin harus pendekatan yang jadi kampung itu misalnya dijadiin kampung ini. Jadi dana itu kalau nggak, tapi udah diterangkan dulu, itu nanti dana itu luar biasa besarnya. Tapi memang seperti saya bilang nih, program bagus, dan kalau memang ini dikomunikasikan ke orang-orang yang ini ya punya bukan saya bilang kuasa ya, aplikasi amanah, dan dia pemegang anggaran, ini sebenarnya saya bilang gampang tercapai, bisa bermanfaat. Jadi untuk proyek-proyek seperti ini mungkin kita harus sering komunikasikan ke orang-orang yang punya akses
akses inilah dana program pemerintah itu. Nah, betul. Sama dia punya link. Kalau saya misalnya kemarin tuh luar saya itu udah berkali-kali, Pak, ayo Pak, ini dana banyak loh, dana banyak. Nah kalau saya bilang program seperti ini, saya pikir coba dikomunikasikan Pak, coba ke orang-orang yang pegang anggaran ya, pegang anggaran dan memang dia bisa mengeluarkan anggaran itu. Jadi ya seperti kita tadi bilang, setiap kelurahan desa itu tiap tahun itu ada 1,sekian M. Iya. Dan di sini kegiatan ini memang juga kalau memang kolaborasi dengan apa yang tidak gerakan pupuk organik, dari kegiatan ini tuh memang salah satunya ada hasil namanya Kasgot, Kasmagot itu pupuk organik padat, juga pupuk organik cairnya dapat semua di sini. Iya. Bio seluruh juga ada dari kegiatan biodigester yang mana mengubah sampah menjadi gas metan. Itu ada ending and produknya itu limbahnya itu namanya bioseluri. Itu ada di sini juga. Pupuk organik semua. Cuman memang karena di sini lebih penekanan di atas sampai tadi lebih penekanan pada nilai ekonomi, jadi kurang nggak seperti yang tadi. Iya. Ada Pak di situ. Karena kita kan tak lihat dari skala bisnisnya. Oke. Tapi dari side job, side kegiatan ini muncul pupuk organik yang saya sampaikan. Jadi benar-benar sifatnya hasil pengelolaan dari Kasgot, dari bioseluri, dari POC itu ada semua di sini. Dapat semua. Tapi kok bisa tuh? Nah, jadi mungkin itu Mas, nanti coba dikomunikasikan dengan orang yang tepat. Siapa tahu itu nanti jalan-jalan. Bahasa orang yang tepat ini saya setuju. Kemarin itu kita beberapa kali masuk, sampai ke kita sudah masuk Zoom meeting sama Menko Energi waktu itu. Oh, ya meeting ya. Dan beliau tertarik dan konsep ini karena kata beliau ya. Iya. Baru kali ini bisa membandingkan antara ketahanan pangan dengan pengelolaan sampah. Itu kan dua masalah yang berbeda. Iya, betul. Cuma dalam satu pohon. Iya. Lah, dan ini CSR-nya beliau kan bahasa CSR itu kan kuncinya di SDGs, Sustainable Development Goal yang berkelanjutan. Di sini ada 8 SDGs sekaligus, 8. Permasalahannya, ya balik tadi. Kebetulan saya ke MIT itu ada jalur teman. Nah, di sini orangnya agak lumayan bermasalah. Akhirnya nggak bisa lanjut lagi karena dia kan jadi kelihatannya kemarin saya salah orang. Ya coba. Dan satu lagi yang saya lihat bahwa program ini sebenarnya mengatasi masalah sampah. Karena sekarang ini sebenarnya Semarang aja kita sampai coba kita Jatibarang itu proyeknya miliaran gitu, hanya untuk masalah sampah. Kalau misalnya ini dibagi-bagi, menyelesaikan masalah sampah, saya pikir nggak harus nimbun masalah sampah di Jatibarang. Minimal antara gerbong dengan bakti negeri itu berperan serta mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pengelolaan akhir. Minimal itu kita berperan serta mengurangi, tidak harus semuanya dikirim ke sana. Kalau itu berjalan, jadi mungkin di sini nanti ada perannya gerbongnya bakti di situ, jadi bisa membantu pemerintah dalam rangka mengatasi penimbunan sampah di TPA. Iya, kebetulan kan kalau nggak salah ini dari kemarin-kemarin itu kota Semarang ini ya. Kota Semarang itu lagi gencar-gencarnya itu mungkin ada problem di salah satu TPA kota Semarang itu Jatibarang ya. Nah itu mungkin terlalu banyak sampah, terus mungkin itu tuh kebakaran. Iya, makanya kan ada problem mungkin apakah dibakar atau bagaimana kan kita kan kurang paham. Terus ada satu lagi juga ini ada penimbunan sampah, tempat sampah itu yang mungkin kurang efisien ya di daerah timurnya kota Semarang dan perbatasan Demak itu di Brown Canyon. Itu kemarin benar. Ya itu situ kan efek tempat sampah kami ke sana kan itu sempat diblokir itu. Iya, harusnya kan kota Semarang sama Kabupaten Demak itu saling berkolaborasi juga. Nah, apalagi ini ada bakti negeri sama gerbong ini. Nah, ini kalau bisa kan semuanya kan kerja sama dengan pemerintah, bisa membantu. Saya tak lihat begini Mas. Orang yang mengelola sampah di Indonesia seperti banyak, sebenarnya saya lihat juga banyak. Cuma gini, kita pelajari ya. Memang pemerintah sudah jalan itu pengelolaan sampah sudah aku yakin dan banyak. Cuma setelah tak lihat semua, beberapa itu rata-rata ya masalahnya. Setelah mereka melakukan kegiatan, tinggal begitu saja nggak ada pendampingan manajemen. Setelah kegiatan selesai ya udah selesai. Nggak ada rata-rata nggak ada kegiatan.
setelah program keluar SPJ dan sebagainya, maksimal selesai 3 bulan 4 bulan bubar. Nah, disinilah mungkin kalau berfungsi dengan konsep saya, kita ada namanya pendampingan manajemen secara berkala. Ini mungkin solusi buat pemerintah. Aku yakin pemerintah juga sudah melakukan. Cuman kurang efisien tadi ketika dengan menyinggung kata efisien. Iya. Kegiatan itu mungkin kurang efisien karena setelah selesai ditinggal. Ini pemerintah balik 3 bulan lagi, mangkrak bubar. Masalah itu muncul lagi ya. Ya, Mungkin kita menyelesaikan masalah, berhenti masalah muncul lagi. Nah, mungkin Gerbong sama Bakti Negeri menawarkan konsep lain di sedikit ada menambah. Apa itu? Kita ada namanya pendampingan manajemen yang berkelanjutan pasca proyek. Jadi bukan lagi setelah selesai tinggal enggak. Oke. Jadi mungkin insya Allah ya, apa yang menjadi pemikiran Gerbong sama Bakti Negeri ini bisa sedikit banyak berperan serta mengatasi masalah ini. Siapa tahu? Iya. Karena kebetulan kan kita sendiri juga belum pernah action di Semarang. Malah kita jalannya di Demak, Sukoharjo, Klaten sama di Kabupaten Semarang. Oh iya. Oke. Siapa tahu konsep kita nanti dengan penambahan pendampingan manajemen ini akan sedikit memberikan warna yang tersendiri. Tapi memang itulah sifat Indonesia. Indonesia kan pintar-pintar, tapi melihara enggak. Ya. Biasanya kan itu tuh. Ya, budaya betul. kurang. Dari situlah kita juga harus Kita lah. berubah Ya, mindset seperti itu. Nah, itu sebenarnya tugas kita. Ya. Inilah bedanya kita. Jadi kita itu ada namanya pendampingan manajemen. Jadi setiap kita seperti di Klaten ya, di kerjasama dengan saya kita install, kita ajarin, kita pelatihan dan sebagainya. Habis itu kontinuitas pada manajemen. Ya. Harusnya memang kita Secara komunikasi 24 jam, secara ke lokasi kita sesekali, entah 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jadi kita langsung menjaga biar kita tetap berjalan terus. Benar, betul. Gitu aja kadang masih ngereset, apalagi kita ditinggal. Iya. Harusnya nggak cuma Itu harapan kami dan usulan kami. Iya. Siapa tahu ini benar-benar dapat didengar dari pihak terkait, entah Kota Semarang maupun Jawa Tengah. Ya. Ada kata pun kita ada kata pengen diajak ngobrol diskusi sambil ngopi, olah pikiran, atasi masalah tanaman dan masalah sampah. Insya Allah kita siap. Iya. Apa sih khususnya saya bilang, apa sih saya yang bisa baktikan untuk negeri ini? Iya. Sekiranya kami mampu, sekiranya kami bisa, insya Allah mari kita bergandeng tangan. Iya, betul. Kolaborasi semakin banyak yang berkolaborasi kan semakin banyak, semakin jalan untuk menuju juga kan gitu. Bukan begitu? Iya. Dari Gerbong. sangat sekali. Untuk Gerbong sendiri ini harapannya bagaimana ini? Sebenarnya kita kan nggak lepas dari pemerintah ya. Iya. Jadi Oke. kemarin itu berkali-kali kita memang minta dukungan dari pemerintah karena kita nggak bisa lepas karena sekarang aja kita jujur bahwa petani itu mereka punya organisasi dan mereka itu sudah ibaratnya punya organisasi resmi di pemerintahan sendiri. Jadi mereka itu hanya kurang diperhatikan karena yang memperhatikan mereka itu kan terbatas. Akhirnya memang harus ada sukarelawan seperti kita yang coba untuk mendampingi mereka, tapi secara berkelanjutan berkesinambungan. Dan tentu saja kita nanti akan membuat beberapa inovasi, beberapa hal yang mendukung mereka untuk pertanian kita coba gerakan itu yang bertani organik itu supaya petani itu semangat lagi. Iya. Karena kadang kan petani itu kalau misalnya udah capek ketika produk pertaniannya lagi panen harganya jatuh. Iya. Nah, mau nggak mau itu beberapa contoh hal yang harus kita kasih dengan petani. Termasuk ketika mereka butuh pupuk, yang mana pupuk sekarang udah mahal, sulit dicari. Nah, jadi pupuk organik ini adalah salah satu yang menjadi solusi ke depan yang bisa didapatkan secara gratis, yang bisa kita bantu mereka mengadakannya secara gratis. Karena ini kan berasal dari limbah. Jadi sekali lagi tolong pemerintah itu mendukung gerakan-gerakan seperti yang kita buat ini. Toh kembali nanti kemajuan
bangsa dan negara kita, karena kita kan support ke petani, ya akhirnya ke tangan kita yang lebih baik gitu. Iya. Nah jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan supaya pemerintah organisasi seperti yang kita buat ini, gerakan bertani organik. Iya, ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Gerbong? Ya, jadi memang kalau petani kita ini sebenarnya sudah ada pendampingan dari PPL ke setiap kecamatan. Memang karena kan ya ada PPL ya kan, Iya. penyuluh lapangan itu. Nah, memang kalau tugas PPL kan kurang. Dan mereka sering terhambat di birokrasi. Nah, makanya Jadi kita itu memotong birokrasi sebenarnya. iya, makanya perlu kehadiran relawan pertanian. Maka Oh, Gerbong iya. ini sebagai hadir ya, sebagai ya relawan. Iya, relawan. Akhirnya petani itu nggak suka sama PPL, petugas penyuluh lapangan itu. Kenapa? Kenapa ya? Wah dikit-dikit, ya, kita petani kita kan mungkin ada yang cuma tamat SD, ada yang tamat Oh, SMP, gitu. ada yang tamat SMA. Mungkin bahkan mereka menulis pun terbatas mungkin dari fisik juga ya. Iya. Jadi birokrasi itu benar-benar mereka itu sangat benci. Gitu. Nah, ketika kita misalnya minta informasi segala macam, mereka itu dengan senang hati. Artinya kita support mereka, kita bersemangat, mereka mau. Nah, cuman mungkin kan kendalanya di itu tadi toh. Mungkin kalau datang petugas itu, Pak, ini mungkin mereka kan nggak suka dengan birokrasi duluan. Bukannya mereka tanya gimana Pak? Ya, tadi saya setuju ya dengan tadi Pak Menteri tadi. Iya. Misalnya, oke kita nanti berkolaborasi dengan ada apa di pemerintah ya kita dengan pertanian. Ya. Dan yang setelah endingnya nanti sebenarnya setelah nanti kita adanya seminar, maupun praktek pelatih dan sebagainya, tadi harus ada full up pendampingan manajemen. Iya. Itu yang berkelanjutan. Iya. Hasil. Iya. Jangan cuma putus saja ya. Iya. Jadi berkelanjutan itu ya. Iya. Ya mungkin luar biasa banget ini dari Bakti Negeri sama Gerbong ini mempunyai satu tujuan itu mungkin satu tujuan tapi jalan yang berbeda. Tapi wow, kalau berkolaborasi ini apalagi disupport dari pemerintah, stakeholder ataupun CSR dan lain-lain ya. Nah mungkin bisa jalan bersama itu membangkitkan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, udah mungkin kali ini penutupan dari kita ini. Oh ya, kalau untuk dari masyarakat ataupun apa mau mencari informasi tentang Bakti Negeri itu sekretariatnya di mana untuk alamatnya dan bertemu dengan siapa ini? Oke, untuk Bakti Negeri kita berkantor di sekretariatan di Jalan Siglat Raya nomor 32, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Nanti kalau nggak bisa ketemu saya pribadi bisa ketemu admin. Tadi ada standby admin di kantor. Oh itu ada. Ada. Sekedar kita sifatnya welcome. Ya. Kapanpun mau telepon atau gimana, selama kita bisa membantu, Iya. kita pasti bantu. Tanya-tanya dan penting, selama kita bisa bantu pasti kita bantu. Ayo pun ya apa, pengen ngobrol dan sebagainya. Kita senang berbagi ilmu, senang ngobrol, senang mencari teman. Iya. Gitu. Kita stay-nya di sekretariat kantor kita di Jalan Cikaraya nomor 32 Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Gitu Mas. Ya. Kalau pengen mencari data-data yang berjalan, buka di internet, buka aja ketahanan pangan Bakti Negeri atau GSL, itu nanti sudah muncul jejak kita. Oke, jadi kita ada di website itu ya. Ya. Oh iya. Untuk Gerbong sendiri ini sekretariatnya di mana tuh? Ini kita masih sekretariatnya sederhana di Jalan Dinar Asri Raya, itu Blok E3 2. Mungkin nanti komunikasinya yang agak intens itu di WA aja. Mungkin bisa nanti memberikan di itu di apa kita langsung ke nomor itu aja 081 358 699 460. Mungkin kita lebih bisa intens untuk di WA karena untuk sekarang ini kita masih coba untuk menjalin hubungan dengan beberapa kota kabupaten dengan baik. Mungkin untuk sekretariat ya masih terbatas gitu. Mungkin itu dulu.
Tadi untuk kontak person yang bisa dihubungi Oh, dari iya. Bakti Bisa aja hubungi ke nomor 081 ya. 780 7789. Ya, ya. Oke, mungkin cukup sekian kita pembahasan ketahanan pangan ya. Luar biasa, mempunyai tujuan-tujuan yang hebat-hebat ini. Apalagi nanti kalau semuanya itu berjalan bersama, kolaborasi satu sama lain, mungkin sangat-sangat hebat lagi ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak dari Bakti Negeri sama dari Gerbong. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.